Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar bahwa anak adalah buah hati. Likulli syai' thamrah wa thamratul qalbi al-walad. Semua ada buahnya dan buah hati adalah anak. Banyak sekali orang yang ingin punya anak. Bahkan anak ini adalah salah satu tanda orang bahagia itu punya anak. Nabi Muhammad SAW dawuh arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara sebagai tanda orang itu bahagia. Ini yang nomor 2, wa auladuhu abroro, punya anak yang baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kita punya anak harus bersyukur kepada Allah karena kita mendapat hiburan dari Allah, mendapat satu tanda kebahagiaan. Dan bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu satu, kita doakan anak itu menjadi anak yang soleh atau solihah. Ini yang paling penting, karena akhir-akhir ini banyak orang tua itu memperbanyak nasihat, tapi kurang memperbanyak doa. Padahal doa orang tua lebih kuat dari nasihat orang tua. Doa orang tua untuk anak itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Bahkan Allah mencintai anak itu menunggu cinta orang tua pada anak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah bosan berdoa untuk anak. Ini yang penting. Yang nomor 2, anak ini kosong, bagaikan sawah yang kosong, tidak ada tanamannya. Tanamilah yang baik, terutama tanamilah kebahagiaan, biar anak itu menjadi sumber kebahagiaan di mana-mana. Anak yang selalu dibahagiakan, anak itu akan menjadi sumber kebahagiaan di mana-mana. Di sekolahan dia menjadi sumber kebahagiaan untuk temannya, sumber kebahagiaan untuk guru-gurunya. Dan kalau sudah dewasa hidup di masyarakat, dia menjadi sumber kebahagiaan di lingkungannya. Maka Nabi Muhammad SAW dawuh, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah. Di dalam surga ada gedung gembira. Surga itu indah, tapi lebih indah di Darul Farah. Surga itu indah, tapi ada yang lebih indah di Darul Farah. Darul Farah adalah tempat penduduk surga berekreasi, bersenang-senang. Cuma tidak semua penduduk surga yang bisa masuk Darul Farah. La yadkhuluha illa man farraha sibyan. Tidak bisa masuk Darul Farah kecuali orang yang bisa membahagiakan anak kecil. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu cerita
ada sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu bertanya pada Nabi, wahai Nabi, dosa saya ini banyak, apakah Allah mengampuni? Nabi menjawab, sebesar apapun dosamu diampuni oleh Allah. Tapi Nabi, dosa saya ini terlalu besar Nabi. Sampai berulang-ulang, terus akhirnya Nabi bertanya, dosa apa sih yang kamu lakukan? Nanti saya bantu bagaimana cara bertobat. Enggak Nabi, saya malu bercerita tentang dosa saya. Ya kalau kamu malu ya jangan cerita. Ya kapan-kapan ngomong lagi. Kemudian sahabat itu pulang. Tidak lama malaikat Jibril datang menghadap Nabi. Ya Nabi, tadi ada sahabat ingin dosanya diampuni oleh Allah. Sekarang sudah pulang. Iya. Nanti beri kabar pada orang itu bahwa dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kemudian Nabi bertanya, perbuatan apa yang membuat dosanya diampuni oleh Allah? Malaikat Jibril menjawab, orang itu ketika pulang ke rumah, anak-anaknya bahagia. Setiap kali datang ke rumah, keluarganya bahagia, terutama anak-anaknya. Barang siapa yang membahagiakan anak, orang itu akan dibahagiakan oleh Allah. Sehingga dosa orang itu diampuni oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, buatlah anak kecil bahagia, biar anak itu akan menjadi sumber kebahagiaan di mana-mana. Nabi Muhammad SAW dengan anak kecil penuh kasih sayang, sampai cucu Nabi itu berani menunggangi Nabi ketika sholat, ketika sujud. Ada cucu berani menunggangi kakek. Ini saking akrabe kakek pada cucu. Andaikan kakek itu keras, tidak mungkin cucu akan berani. Bahkan ketemu saja dia akan lari. Ayo biar ono mbah. Tapi ini tidak. Nabi sholat ngimami, ketika sujud ditunggangi oleh cucunya sampai sujudnya lama. Sehingga setelah sholat ada sahabat tanya, Nabi sujudnya kok lama, ada apa? Oh saya tidak bisa berdiri karena saya ditunggangi cucu saya. Saya menunggu sampai cucu saya turun. Ketika cucu saya turun, maka saya berani bangun dari sujud. Ini gambaran buat kita, betapa akrabnya Nabi dengan cucunya. Jadi kita mari berusaha gimana anak itu bahagia. Kadang-kadang ada orang disuruh membahagiakan anak, dia tidak mau. Dia ngomong tidak bisa. Saya sebenarnya ingin membahagiakan anak, tapi saya tidak punya uang. Apa yang saya buat untuk membahagiakan anak? Dia punya pikiran bahwa kebahagiaan itu cukup dengan uang. Padahal tidak. Omongan yang indah, perbuatan yang indah, pandangan yang indah, ini juga bisa membahagiakan anak. Ini ada cerita nyata. Ada seorang laki-laki yang miskin, pekerjaannya narik becak. Ini kan jelas orang miskin. Kalau orang kaya kan tidak mau narik becak, walaupun niat olahraga. Kerjanya dari pagi sampai zuhur. Setelah zuhur dia tidur istirahat sampai asar. Setelah salat asar
anak dan istrinya disuruh naik becaknya, kemudian dia mengajak anak istri untuk keliling kota. Setelah itu pulang lagi. Anaknya itu ditanya oleh tetangganya, "Nak, cita-citamu kalau besar ingin jadi apa?" Jawabannya dengan tegas tanpa berpikir, "Saya ingin seperti ayah saya, becak." Anak bangga punya ayahnya becak, karena ayahnya walaupun pekerjaannya penarik becak, tapi membuat anak itu bahagia. Jangan sekali-kali punya pikiran bahwa membahagiakan orang lain harus dengan uang. Membahagiakan anak harus dengan uang, jangan. Dengan hati, dengan kasih sayang, dengan ucapan yang indah, ini membuat anak bahagia. Saya sering ketemu orang-orang keamanan negara. Dia membuktikan, mempelajari anak-anak nakal yang sulit untuk ditata. Itu rata-rata kecilnya tidak bahagia dengan orang tuanya, sehingga dia mencari kebahagiaan sesuai dengan seleranya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tidak heran orang yang biasa membahagiakan anak, orang itu disiapkan oleh Allah gedung gembira khusus. Ada gedung gembira khusus bagi orang yang mampu dan bisa farahasibian, membuat anak bahagia. Dan anak yang bahagia itu akan membuat orang tua bahagia. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa membahagiakan orang lain kecuali orang yang bahagia. Dan tidak ada yang membuat orang lain susah kecuali orang yang punya kesusahan. Berilah anak kekayaan bahagia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tadi orang tua wajib membahagiakan anak supaya anak itu menjadi orang yang bahagia, dan hanya orang yang bahagia yang bisa membagi kebahagiaan. Yang nomor 2, dalam rangka mensyukuri nikmat berupa anak, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Istri atau anak itu terkadang-kadang bisa menjadi musuhmu kalau kita tidak paham. Sering orang tua bisa benci pada anak karena anak melakukan kesalahan, sehingga anak itu seakan-akan menjadi musuh orang tua. Kadang-kadang ada anak dinasihati tidak mau mendengarkan, sehingga orang tua menganggap anak itu adalah musuh. Tapi gimana pesan Allah? Kalau ada anak yang menyakiti orang tua, anak yang tidak mau menghormati orang tua, anak yang selalu melanggar aturan-aturan orang tua, ini apa langkah dari Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Orang tua harus berani memaafkan. Itu Allah berfirman sampai 3 kali itu, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru.
karena betapa beratnya orang tua memaafkan dan betapa pentingnya maaf orang tua. Karena maaf orang tua adalah maaf Tuhan. Kalau orang tua tidak mau memaafkan anak, menutup ridho Allah, mendatangkan suhtullah, kebencian Allah pada anak itu. Dan sehingga anak itu menjadi nakal, dan tanggung jawab orang tua. Maka maafkan. Mungkin kita perlu ingat sejarah. Dulu ada sahabat yang namanya Alqamah. Sahabat ini baik sekali, akrab sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Alqamah sakit, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Mungkin kalau penyakit sekarang bisa disebut stroke total. Sahabat-sahabat menjenguk Alqamah dan mengajar Alqamah, mentalkin supaya bisa menyebut lafaz Allah, Allah, Allah. Ternyata Alqamah tidak bisa. Datanglah para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW dan melaporkan, ya Nabi, Alqamah sakit, tidak bisa menyebut lafaz Allah. Akhirnya Nabi datang sendiri ke Alqamah, melihat ternyata betul Alqamah tidak bisa menyebut lafaz Allah, Allah. Kemudian Nabi, oh ini ada urusan dengan orang tua. Punya ibu, iya suruh sini ibunya, mungkin pernah salah dengan orang tua. Akhirnya sahabat memanggil ibunya tidak mau. Nabi sendiri yang datang, Bu, Alqamah sakit, tolong didatangi, kalau ada salah dimaafkan dan didoakan supaya cepat sembuh. Ibunya diam, tidak mau memaafkan. Nabi terus merayu ibunya supaya memaafkan Alqamah. Akhirnya ibunya bercerita, Nabi, saya cinta pada Alqamah. Alqamah pun cinta pada saya. Tapi setelah Alqamah punya istri, ini sudah rubah. Alqamah lebih dekat pada istrinya daripada saya sebagai ibunya. Dia lebih memperhatikan istrinya daripada memperhatikan ibunya. Saya sakit Nabi, saya sakit. Akhirnya Nabi, walaupun begitu Bu, tolong dimaafkan. Alqamah itu pun tetap anak sampean. Ibunya tidak mau. Nah supaya ibunya mau, Nabi akhirnya, Bu, kalau ibu tidak mau memaafkan Alqamah, maka Alqamah sekarang akan saya bakar biar mati. Kasihan Alqamah, sakit yang kayak gini siapa yang tidak kasihan? Alqamah itu teman saya tidak tega melihat Alqamah seperti ini. Kalau ibu tidak memaafkan, Alqamah saya bakar. Ibunya tetap tidak memaafkan sambil melihat dari jarak jauh. Akhirnya Nabi memanggil sahabat, tolong kumpulkan kayu-kayu kering. Untuk apa? Bakar Alqamah biar mati. Ibunya tetap diam. Paling aku dibujui. Akhirnya kayu ditata rapi. Ibunya karena diam, Nabi terus, tolong Alqamah diangkat dan dibakar biar mati. Ibunya akhirnya, duh, kok tenang? Walah tenang nih. Akhirnya ibunya datang menghadap Nabi. Nabi, Alqamah mau diapakan? Saya bakar biar mati.
Nabi Alqamah itu anak saya, jangan dibakar, itu anak saya ampuni salah-salahnya, saya ampuni salah-salahnya. Ketika ibu menyatakan saya maafkan salah Alqamah, ini langsung Alqamah menjerit, Allah, Allah, Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Karena ibunya menyatakan anak saya maafkan, maka Allah pun ikut memaafkan anak itu, sehingga Alqamah bebas dari penyakit seketika dan bisa berkata dengan jelas, Allah, Allah, Allah. Ini pelajaran buat kita. Selama orang tua belum bisa memaafkan anak, selama itu memperpanjang masalah kenakalan anak itu, semakin cepat memaafkan, semakin cepat membuat anak itu berubah menjadi baik. Apalagi kalau kita ingat, sebenarnya tidak ada anak nakal, itu tidak ada. Bahkan Nabi sendiri juga menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini sabda Nabi. Jadi tidak ada anak yang asli nakal, itu tidak ada. Dan tidak ada anak yang salah dilahirkan, itu tidak ada. Kadang-kadang ada orang tua merasa aku salah punya anak kamu. Tidak ada. Karena Allah menciptakan manusia indah. Indah manusia itu. Bahkan senakal apapun manusia itu, di hatinya ada tulisan La ilaha illallah. Ini semua manusia. Cuma ada yang sudah terbuka dan ada yang masih tertutup. Jadi kita kembali bahwa Nabi menjelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu bagus, cocok dengan agama, cocok dengan kebaikan. Memang manusia itu punya watak cenderung untuk berbuat baik, mencintai kebaikan, dan senang melihat orang baik, senang nyeneng wong, apa meneh disenengno tambah suweneng. Ini watak dasarnya. Terus Nabi gimana? Fa'in nama abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Orang tua ini yang mempengaruhi anak. Bisa punya watak seperti watak Yahudi, punya watak Nasrani, punya watak orang Majusi. Abawahu. Justru ketika kita punya anak yang nakal, orang tua harus semakin kasihan pada anak. Ternyata anak saya punya masalah karena kesalahan saya, kena beban kesalahan saya. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah anak saya. Justru kita akan berkata begitu. Dan Nabi ini tidak salah. Dan Nabi ini walaupun yang dikatakan itu hadis, tapi itu adalah wahyu. Illa wahyu yuha, wahyu dari Allah. Jadi semua anak adalah baik. Tidak ada anak yang tidak baik. Punya watak yang macam-macam, ini adalah karena orang tua, abawahu, bapak dan ibunya. Dan Allah sendiri juga
membuka pintu selebar-lebarnya untuk terjadi perubahan. Apa? Selama kita mengakui kesalahan dan kita minta maaf kepada Allah, maka sebesar apapun dosa itu akan dimaafkan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, cintailah anak Anda, karena anak adalah rezeki. Rezeki yang dicintai akan menjadi sumber kebaikan. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku tambah pasti kebaikan-kebaikan yang aku kirimkan kepadamu. Kita syukuri, kita cintai. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu tidak bersyukur, tidak mencintai anak, tidak senang pada anak itu, maka siap-siap dari anak itu akan muncul azab-azab Allah. Inna adzabi lasyadid. Akan muncul azab-azab Allah. Bahkan yang akan nakal bukan anak Anda sendiri, bisa jadi cucu-cucu kamu dari anak itu. Na'udzubillah. Jadi tidak satu saja yang nakal, akan bertambah jumlah orang nakal. Kita minta maaf pada Allah untuk kita dan untuk anak-anak kita. Dan kita muliakan anak ini dengan ilmu. Karena apa? Karena janji Allah, orang yang berilmu tidak usah kita muliakan, dia sudah dimuliakan oleh Allah. Jangan biarkan anak bodoh, jangan biarkan anak tidak mengerti. Orang tua yang membiarkan anak bodoh adalah orang tua yang sangat kejam pada anak. La yalhaqullaha ta'ala abdun bidzambin 'adzama min jahalati ahli. Tidak ada orang yang menghadap pada Allah dengan membawa dosa besar melebihi orang tua yang menghadap Allah meninggalkan anak turun dalam keadaan bodoh. Maka saya mohon pada saudara-saudara bantuan doa, ya sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita ini selalu mendapat pertolongan Allah, bisa membahagiakan anak, bisa memuliakan anak, bisa mencintai anak. Karena sebenarnya anak adalah rezeki dari Allah. Akan semakin lama semakin baik selama kita mencintai, dalam arti bersyukur kepada Allah. Dan jika kita tidak mencintai, maka kita disuruh oleh Allah siap-siap. Inna adzabi lasyadid. Dari anak itu akan muncul azab-azab Allah.